Bagaimana kita memaknai Roh Kudus yang turun atas para rasul pada 2000-an tahun yang lalu? Kita maknai dalam konteks hidup kita yang istilahnya hik et nun, kini dan di sini, update dan upgrade. Supaya kita betul menemukan bahwa Roh Kudus itu juga dianugerahkan kepada kita yang hidup pada zaman ini, di saat ini, dalam dunia konteks seperti sekarang. Maka saya akan menyampaikan 2 hotline news supaya juga tidak terlalu memisahkan kita dari hari Minggu. Mencurahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Allah, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Semua yang hidup dari Roh Allah adalah anak-anak Allah. Inilah penegasan Santo Paulus dalam bacaan kedua yang coba kita maknai untuk memaknai perayaan Pentakosta pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, suster dan frater, cerita dalam Kisah Para Rasul bacaan pertama adalah kisah 2000-an tahun yang lalu, saat pertama kali Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul setelah Yesus naik ke surga dan untuk memenuhi janji yang pernah Ia ungkapkan. Ketika Roh Kudus menjiwai para rasul, maka itulah saat gereja berdiri di dunia. Maka hari ini kita merayakan hari ulang tahun kelahiran gereja di dunia.
Bagaimana kita memaknai Roh Kudus yang turun atas para rasul pada 2000-an tahun yang lalu? Kita maknai dalam konteks hidup kita yang istilahnya hik et nun, kini dan di sini, update dan upgrade. Supaya kita betul menemukan bahwa Roh Kudus itu juga dianugerahkan kepada kita yang hidup pada zaman ini, di saat ini, dalam dunia konteks seperti sekarang. Maka saya akan menyampaikan 2 hotline news supaya juga tidak terlalu memisahkan kita dari hari Minggu Komsos yang kita rayakan kali lalu. Gereja juga perlu update dan upgrade dalam berita aktual untuk kita maknai dalam konteks terang Roh Kudus. Maka saya akan menyampaikan 2 berita hotline news di antara banyak berita yang bisa kita pakai untuk kita memaknai di antara 2 kisah berikut mana yang termasuk kategori definisi anak Allah yang di dalamnya Roh Allah itu tinggal. Saya akan memulai dari lagu yang dinyanyikan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat mereka merayakan kemenangan timnas atas Cina, sekaligus juga sukacita karena lolos playoff. Ini lagu mereka persembahkan khusus untuk Presiden Prabowo dan katanya ini lagu yang disukai oleh Pak Prabowo. Judulnya Tak Ingin Sendiri. Sudah, cukup dulu lagunya. Nanti sambung sendiri ya. Saya menyanyikan lagu ini untuk menunjukkan kepada kita nanti mana yang mencerminkan anak-anak yang dijiwai oleh Roh Allah dan mana yang tidak. Hotline news kedua. Kemarin heboh dengan berita dengan cerita meninggal mendadaknya Ustadz Yahya Waloni di Sumatera. Ada yang tahu kan Ustadz ini? Dia adalah mantan pendeta yang mualaf. Dan setelah dia mualaf, dia banyak sekali memberikan kesaksian dan cerita tentang, pokoknya nanti kamu cari sendiri di medsos. Tapi di antara banyak berita dan cerita, dengan kematian mendadak beliau kemarin setelah pada saat khotbah kedua di sholat Jumat Idul Adha, dia langsung meninggal mendadak. Dan orang lalu mengangkat kembali cerita ketika suatu kali teman-teman Kristen meminta dia untuk kembali. Apa dia punya jawaban? Ngapain suruh saya kembali? Tidak ada yang benar di sana, Tuhan juga tidak benar. Saya mau tantang kamu sekarang, kalau Yesus itu betul Tuhan, coba dia matikan saya sekarang. Pas saya lagi chat ini juga matikan ya. Kemarin kan dia mati mendadak juga. Lalu rame-rame netizen bilang, ya itu sudah gara-gara dia tantang Tuhan, dengan Yesus kok macam-macam. Jadi orang lalu menafsir kemungkinan dia mati mendadak karena Yesus yang kasih mati. Benarkah? Nah, saya mau menunjukkan mana yang mencerminkan anak Allah dan dijiwai oleh Roh Allah. Tentu untuk orang-orang Kristen atau bahkan Katolik fanatik menganggap bahwa dia mati karena Yesus marah. Tapi kita orang Katolik tidak diajarkan untuk fanatik. Yang diajarkan supaya kita militan. Kalau fanatik itu ada konotasi negatif. Menganggap diri paling benar dan paling baik dan paling suci lalu orang lain semua salah. Tapi kalau militan itu beda. Militan itu soal ketangguhan dan kemampuan kita untuk tetap bertahan dalam kondisi mungkin kita dicekam, dicerca, dicaci maki, dianiaya, kita tetap eksis dan tahan banting. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau orang menganggap bahwa dia mati karena Tuhan Yesus marah, saya rasa Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci musuh kan? Dan kecenderungan kita Bapak Ibu, ada istilah kita yang belajar itu antropomorfisme. Artinya memanusiakan cara berpikir dan cara merasa Tuhan. Sehingga seolah-olah ketika Ustadz Yahya bilang begitu, Yesus marah besar. Padahal Yesus pasti tersenyum mendengarnya. Karena apa? Apapun penilaian orang dan bahkan mantan pendeta itu bicara Yesus bukan Tuhan, tidak sama sekali meniadakan keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Yesus sudah bangkit kok, bukti bahwa dia Tuhan. Buat banyak mujizat. Dia itu pernah buat mujizat enggak?
Kalau dia Tuhan, kita tunggu sekarang hari ketiga, dia bangkit atau tidak? Nanti cek itu, bangkit atau tidak itu Ustaz. Tapi tentu yang paling penting adalah ketika kita merespon apapun kondisi dan situasi di sekitar kita, mari kita coba merespon sebagai anak Allah yang dijiwai oleh Roh Allah. Dan dalam Injil pada hari ini, Yesus menegaskan bahwa Roh Kudus itu diberikan sebagai penolong yang lain untuk mengajarkan kita ajaran yang benar, untuk mengingatkan kita apa yang pernah diajarkan namun kita lupakan, terutama perintah-perintah Allah. Dan Yesus bilang, kamu betul menjadi muridku dan mengasihi aku kalau menuruti perintahku. Dan dalam konteks dua cerita tadi, saya rasa yang mencerminkan anak Allah itu adalah Bapak Joni Mulyono. Kira-kira siapa? Ini saya punya teman nih, karena dia fans Ronaldo, kita Messi. Siapa yang mencerminkan anak Allah? Om Servas? Di antara dua cerita itu, kalau menurut saya Ferdinand mereka yang mencerminkan anak Allah. Kenapa? Mereka tampil dan tampakkan diri sebagai penghibur. Menghibur Bapak Presiden, merayakan sukacita. Itulah orang yang dijiwai oleh Roh. Orang yang hidupnya penuh buah-buah Roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, apalagi yang lain-lain, termasuk memaafkan. Jadi kalau orang marah-marah karena Ustadz Yahya bilang begitu, berarti tidak ada roh di dalamnya. Karena Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni dan memaafkan. Ngapain marah-marah? Tuhan saja belum tentu marah. Justru dalam kondisi seperti itu kita acungi jempol, ini Ustadz paling mantap sudah. Teruskan. Karena tidak mengubah sama sekali posisi Tuhan. Dan saya rasa justru disitulah ketangguhan iman kita dan militansi iman kita dipertaruhkan. Bapak Ibu, kita orang Katolik itu gampang kebaperan, kebawa perasaan, terbawa suasana, hanya karena kita terlalu mengandalkan kehendak sendiri daripada kehendak Tuhan. Ada banyak fenomen dan kondisi hidup yang terjadi di sekitar kita, bahkan yang kita alami, yang kita susah untuk menghadapi dan memanage, hanya karena kita kurang berdoa dan kurang membiarkan Roh Tuhan bekerja. Kita itu bersyukur dan beruntung jadi orang beriman yang ada Allah Roh Kudus. Kita bersyukur dan beruntung menjadi orang beriman yang punya Allah Roh Kudus, yang tidak kelihatan namun bekerja. Kemarin waktu kasih rekoleksi anak-anak komuni pertama, saya tanya kepada Pirlo, kenapa kau mau komuni dan untuk apa kau ikut komuni? Dia bilang, saya mau komuni karena saya mau menerima tubuh dan darah Kristus dan menyatu dengan Kristus. Oke. Lalu untuk apa? Supaya saya penuh dengan Roh Kudus. Woi, saya bilang ini jawaban dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kita terima komuni setiap kita merayakan misa. Untuk apa? Ini pertanyaannya. Ya, itu jawabannya. Untuk kita dihuni dan dijiwai oleh Roh. Misa itu full Roh Kudus. Mulai dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sudah isi dengan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Itu supaya Roh Kudus menghuni kita. Nanti waktu kita terima sabda Allah, kita terima Roh Allah. Karena sabda adalah Roh. Itu kan yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Lalu dia berbicara, menghembuskan dalam kata-kata. Dan setiap sabda Allah itu mengandung roh. Makanya dalam misa hari Jumat, saya mengatakan bahwa kenapa Yesus perlu 3 kali berkata dan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau, sampai 3 kali. Nah, kenapa perlu 3 kali? Sebenarnya Yesus mau menghembuskan rohnya kepada Petrus, karena Petrus adalah orang yang pernah mengakui ketika Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus bilang, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah roh dan kehidupan.
Itulah kenapa Yesus bersabda banyak kepada Petrus. Tapi dalam Injil kemarin kan di penutupan novena kita menemukan Petrus yang belum betul-betul dipenuhi Roh Kudus. Sehingga yang terjadi apa? Dia salah sangka dan salah paham dengan ucapan Yesus kepada Yohanes, murid yang dikasihi. Memang ada rada-rada kecemburuan sedikitlah. Kenapa? Itu kan Yohanes murid yang dikasihi Yesus itu duduk di samping Yesus pada saat malam perjamuan terakhir sambil pangku-pangku. Yohanes kan murid yang dikasihi Yesus. Lalu ketika Yesus berbicara tentang Yohanes, Petrus menafsir bahwa ia tidak akan mati. Padahal Yesus tidak bilang dia tidak akan mati. Lalu Yesus bilang, Petrus, itu bukan urusanmu. Soal dia mau mati kapan bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku. Nanti baca di Injil kemarin ya. Saya sengaja flashback kayak gini karena fungsi Roh Kudus kan mengingatkan apa yang pernah Tuhan sampaikan. Jadi itulah kalau kita ikut novena itu ada rentetan cerita tentang kenapa perlu novena Pentakosta dan berpuncak pada hari ini. Tidak sekali jadi. Karena dalam 9 hari novena itu kita berdoa detail per hari, mohon 7 karunia Roh Kudus. Lalu berpuncak pada hari ini. Kita itu hari ini terima Roh Kudus, dapat enggak? Karena tidak semua ikut novena kan? Tapi sudahlah, ini kan cara berpikir antropomorfisme. Belas kasihan Tuhan tentu melampaui dosa dan kesalahan kita. Yang paling penting ada hati untuk terbuka menerima karunia Roh Kudus. Dan Bapak Ibu, Roh Kudus punya tugas untuk menolong kita, mengajarkan segala hal, juga mengingatkan kita akan apa yang penting untuk hidup. Maka kalau ada yang ikut misa dalam novena Pentakosta, pernah saya bercerita tentang peran Roh Kudus untuk saya pribadi. Ketika saya sudah belajar diktat setumpuk ini dan mata kuliah yang paling sulit namanya epistemologi, diajarkan oleh seorang dosen teman kelasnya Paus Yohanes Paulus II, namanya Pater Yosef Pinasek, itu pasti Pak Gerik mereka tidak dapat ya. Itu kalau dia kuliah, ujian, 80% harus her, dapat C itu sudah hebat. Memang berat. Epistemologi itu bicara tentang ilmu tentang kebenaran. Dan saya sendiri, seperti yang pernah saya ceritakan, itu kan semester-semester awal. Dan di seminari tinggi, kalau sudah 3 semester dan IP di bawah 3,75, out. Makanya harus belajar. Maka setelah saya belajar, mati-matian, saya juga sempat rasa pusing-pusing dan pernah minta berhenti. Tapi pembina bilang, coba kau bertahan dulu, belajar dan berdoa. Dan sejak saat itu saya diingatkan untuk pentingnya melibatkan Roh Kudus dalam perjuangan dan belajar. Lalu saya buat satu doa, kayaknya saya masih simpan di saya punya buku catatan harian, doa menjelang ujian. Kata-katanya sangat sederhana. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu menjiwai hati dan pikiranku. Tuhan tahu saya sudah belajar, Tuhan tahu kemampuan saya karena Tuhan yang ciptakan saya. Sekarang saya mau ujian. Semoga Roh Kudus-Mu menjiwai dan membingkai hati dan pikiran untuk saya bisa sukses dalam ujian. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mata kuliah yang paling sulit, yang banyak hairnya, beta dapat 10 bulan. Jadi kita boleh hebat, tapi kalau tidak membiarkan Roh Kudus bekerja, karena Roh Kudus itu akan mengingatkan kita sekaligus mengajarkan apapun. Waktu kita usai jalan sehat, Bapak Ibu kalau ada yang ikut misa, saya memberikan makna secara spiritual. Apa artinya ketika kita potong balon dan dia terbang tapi nyangkut di pohon? Apa artinya ketika anak-anak terdepan dan berjalan begitu cepat dengan memegang spanduk ucapan selamat Idul Adha? Dan apa artinya ketika di perempatan itu kita pulang jalan sehat, teman-teman pulang sholat Id, dan orang terpaksa dialihkan ke jalan sebelah? Coba kamu bayangkan, kapan gereja Katolik seberani ini? Kita blok jalan, orang pulang sholat demi kita punya jalan sehat. Pernah terjadi selama ini? Saya tahu kamu takut selama ini. Takut tidak enak sama mayoritas. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melakukan dengan kuasa dan kemampuan manusiawi memang tidak bisa. Tapi kita melakukan dengan kekuatan dan kekuatan Roh Allah, itu yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya itu dalam hidup selama di Mataram, ada satu kesempatan dan hari di mana saya merasa sangat lelah dan capek. Ketika pulang dari OGF di Bandung, hari Sabtu, Minggu kan, Sabtu malam langsung ada lomba lektor, Minggunya ada misa, lalu ada lomba-lomba CCR.
Besoknya kita pergi ke lapas, lalu ada misa orang meninggal, dan Selasanya mulai jam 8 sampai jam 1 presentasi tentang deradikalisasi di Polda. Pulang dari sana membuka kegiatan seminarnya PM KRI di sini jam 4. Di sana harus mempresentasikan. Pulang ke sini makan saja lalu ikut acara dan harus kasih sambutan di depan. Yang hadir Ketua DPRD Kota, Ketua Komisi 3 DPR. Setelah kasih sambutan, lanjut lagi dengan saya harus mempresentasikan bahan selama 30 menit. Kan capek rasanya. Tapi saya enjoy menghadapi semuanya. Kenapa? Saya percaya saja dengan apa yang tertulis di sini. Aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Bapak Ibu, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kalau kita tidak membingkai diri untuk dikuasai dan dijiwai oleh Roh Allah, yang dalam bahasa Santo Paulus itu ditawan sebagai tawanan roh, kita tidak akan pernah tampil hebat. Saya pernah bilang begini kepada beberapa umat di KBG Santo Cornelius, Cakra Selatan. Saya bilang, kan saya baru pulang ikut beberapa kegiatan. Ada yang bilang, Romo kok bisa ya? Tidak pernah capek dan lelah, bicara. Dan tampaknya kita lihat penontonnya itu memikat untuk melihat. Lalu saya bilang, iya, bahkan saya ketika berbicara di OGF, memberikan sambutan dan memoderasi acara, ada satu pastor senior, saya tidak tahu dia dari mana, lalu dia bertanya begini, Romo dosen kah? Padahal saya tidak sekolah. Saya bilang tidak, saya hanya dosen di jalan-jalan. Kemudian apa yang saya bilang? Begini, tips saya dalam berbicara, orang profesional berbicara dengan menguasai materi. Tapi saya bicara sebagai seorang spiritual. Saya tidak menguasai materi. Saya menguasai konteks. Menguasai diri saya, menguasai pendengar saya, menguasai situasi dan konteks di sekitar saya membiarkan semuanya digenggam dalam jiwaan Roh Kudus. Nanti selanjutnya urusan Tuhan, kita mau bicara apa, kita akan alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu, bersyukur kita punya Roh Kudus. Dan Gereja Katolik kaya dengan Roh Kudus. Itulah kenapa dalam Gereja Katolik selalu ada simbol penerimaan Roh Kudus. Ketika dibaptis kita diurapi Roh Kudus dengan minyak baptis di ubun-ubun. Ketika sudah dewasa kita diurapi dengan minyak krisma di kepala. Ketika mau mati kita juga diurapi dengan minyak suci di telapak tangan dan kaki. Kalau mau penuh dengan Roh Kudus, jadi imam. Karena kalau jadi imam, semua telapak tangan diminyaki oleh Roh. Itulah kenapa imam lebih tampak sebagai seorang spiritualis daripada tokoh agama. Banyak tokoh agama tapi belum tentu spiritual. Tapi imam walaupun tidak dianggap tokoh agama, dia adalah seorang tokoh spiritual. Itulah kenapa kita para imam, pertama dan utama tugas kita adalah membina iman, menjaga hidup rohani. Kenapa kemudian saya selalu cerewet untuk ajak Anda misa, ajak Anda doa. Karena jadi imam lebih penting adalah cerewet untuk Anda mencintai hidup rohani. Jangan terbuai dalam kami para imam yang sukses membangun, karena bukan itu profesi kami. Profesi kami adalah membangun iman dan hidup rohani, dan pastikan bahwa kita selalu hidup dalam jiwaan Roh Kudus. Selamat Pentakosta, semoga Tuhan memberkati.